secara keseluruhan outstanding posisi kredit ya di 31 Desember 2025 itu mencapai 8.590 triliun. Khusus tahun 2025 ini terjadi perlambatan pertumbuhan kredit bank. Nah, dalam hal dana pihak ketiga yang dihimpun di masyarakat itu mencapai 10.059 triliun. Fenomena kredit bank umum di tahun 2025 ini tidak kinclong, tidak cukup baik. Tumbuhnya lebih rendah, rasio simpanan terhadap kredit menurun. Bahkan kalau khusus UMKM buruk, lebih rendah bahkan, bukan hanya tidak tumbuh. Modal kerja kan drop juga, artinya kondisi ekonomi kan tidak cukup menjanjikan. Nah, berarti pemindahan dana SAL dari BI ke Bank Himbara, andalannya Pak Purbaya itu belum memberi dampak yang signifikan. Suku bunga kredit telah menurun, tapi tidak sebanding dengan penurunan suku bunga acuan BI rate. Artinya faktor yang lebih kuat adalah dari sisi permintaan kredit yang membuat kredit itu masih belum bisa didorong cepat. Semua opini-opini tentang pasar keuangan, bursa, kebijakan pemerintah, itu semua bisa mempengaruhi kondisi perbankan antara lain melalui kondisi sektorial yang belum terindikasi membaik signifikan. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya dalam sesi assessment di kanal Awali Rezeki kali ini. Nah, assessment saya menyoroti soal kinerja kredit perbankan di tahun 2025. Yang saya beri judul kinerja kredit perbankan tahun 2025 itu menurun dan berisiko untuk tidak membaik pada 2026. Nah, pertama kita lihat dulu data secara umum kredit perbankan ya. Kredit perbankan itu secara keseluruhan outstanding berarti posisi kredit ya di 31 Desember 2025 itu mencapai 8.590 triliun. Oh, maaf, ini hanya bank umum ya, perbankan di sini saya harus lebih tegas, ini bank umum, tidak termasuk BPR, tapi BPR kan kecil. Jadi 8.590 triliun ya, posisi sisa kredit yang belum dilunasi ya. Jadi pada perjalanan setahun itu kan ada pelunasan, ada kredit baru, nah ini adalah sisa ya, sama dengan posisi utang. Nah, 8.590 triliun itu memang mengalami pertumbuhan dibandingkan posisi 31 Desember 2024. Tumbuhnya kurang lebih sebesar 9,69%. Jadi tumbuh ya. Jadi sekalipun saya tadi mengatakan menurun itu bukan kreditnya yang menurun, lajunya yang menurun. Jadi dalam analisis ekonomi itu kita bisa membandingkan besaran pada satu waktu dengan waktu sebelumnya. Dia kalau turun disebut turun, tapi kalau misalnya dia tetap naik, ada juga perbandingan yang lain, perbandingan tingkat laju kenaikannya atau pertumbuhannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi di gambar ini saya perlihatkan yang biru menunjukkan posisi kredit kepada pihak ketiga dari bank umum. Jadi kepada pihak ketiga itu artinya kredit selain kepada bank lain. Tapi kepada bank lain itu kurang dari 1% ya, 2% paling. Jadi bisa dikatakan ini mewakili keseluruhan. Jadi 8.590 triliun ya. Nah, lalu yang biru-biru batang-batang itu menunjukkan kondisi tahun-tahun sebelumnya per 31 Desember. Nah, tumbuh 9,69%, pertumbuhan itu saya gambarkan dalam bentuk garis orange. Itu pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Tidak saya kasih angka, tapi kan kelihatan bahwa 9,69% itu lebih rendah dari 2024, 23, dan 22. Pada 3 tahun sebelum ini, itu pertumbuhan kredit di 2 digit ya, di atas 10%, 11,5, 11. Nah, tentu kalau kita dibandingkan 2020, 21, bahkan 2019, terutama 20, 21 itu kan terjadi penurunan drastis akibat pandemi. Nah, jadi 9,69% ini menurun dibandingkan 3 tahun sebelumnya, tapi sebetulnya juga harus diakui belum buruk-buruk amat. Hanya kalau kita menulis ke belakang di masa-masa lampau, misalnya sebelum 2014 gitu ya, itu kredit itu bukan hanya 2 digit ya, sempat hampir mencapai 20-an%. Jadi secara umum ingin kita katakan memang di 10 tahun terakhir, 11 tahun terakhir, sejak 2015 di era pemerintahan Presiden Jokowi dan setahun ini di era Prabowo,
itu memang kredit tidak pernah kembali tumbuh secepat di masa-masa lalu. Untuk gambar ini sampai era SBY saja, tidak sepesat zaman dahulu. Nah, apalagi ketika saat pandemi. Nah, tetapi saya ingin menggarisbawahi khusus tahun 2025 ini terjadi perlambatan pertumbuhan kredit bank ya. Kemudian bank itu kan fungsinya adalah intermediasi, fungsi utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Masyarakat disebut pihak ketiga. Secara umum begitu. Fungsi-fungsi lain, fungsi pembayaran, fungsi beberapa hal lah ya, fungsi investasi dan seterusnya itu fungsi tambahan. Fungsi yang utama dia adalah sebetulnya adalah intermediasi. Nah, dia menghimpun dana selain dari modalnya sendiri. Jadi secara sederhana satu bank itu kan memiliki dana dari modalnya sendiri, kemudian dari dana masyarakat, dan kadang-kadang dia melakukan pinjaman kepada Bank Indonesia misalnya. Tapi secara umum dua ini, modal sendiri dan dana pihak ketiga. Nah, dalam hal dana pihak ketiga yang dihimpun di masyarakat itu mencapai 10.059 triliun. Pada 31, itu saya belum ganti ya, itu sebetulnya 31 Desember juga, bukan Juli ya, itu tahun 2025 itu. 31 Desember 2025. Nah, tumbuhnya lebih pesat dari kredit tadi, 13,83% dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Jadi laju penghimpunan dibandingkan laju kredit lebih banyak laju penghimpunan. Tapi tetap ada catatannya ya, bahwa angka itu ya relatif standar di luar saat pandemi ya. Nah, di masa-masa lalu juga sudah sampai banyak digit. Jadi tahun 2025 ini relatif cukup baik, tapi tidak menonjol, tapi tidak seburuk laju kredit tadi. Dan ada aspek lain yang di grafik ini tidak kelihatan, tapi kanal ini sudah beberapa kali melakukan assessment ya. Si simpanan masyarakat ini kan dibagi 7 kelompok secara kategori menurut LPS. Jadi dikelompokkan lah supaya bisa dimonitor berdasarkan nilai nominal masing-masing simpanan. Simpanan di bank umum itu kan bisa tabungan, bisa deposito, bisa giro. Depositonya ada beberapa jenis, tapi kita anggap aja kelompokan deposito. 3 kelompok ya. Nah, proporsi deposito dan tabungan relatif berimbang, nah giro lebih sedikit. Tapi ya relatif semua porsinya cukup besar. Nah, apapun bentuknya, mau tabungan, mau deposito, itu dibagi oleh LPS untuk keperluan monitoring, pencatatan, dan juga melihat pola untuk memahami kondisi-kondisi yang sedang terjadi dan risiko-risiko ke depannya. Itu dikelompokkan berdasarkan nominalnya. Jadi kalau ibu bapak ini punya rekening tabungan atau punya rekening deposito kan ada nominalnya. Nominal saat data dikeluarkan. Jadi sama, LPS juga misalnya 10.059 triliun ini dibagi 7 kelompok. Selalu dibagi 7 kelompok selama 20 tahun terakhir ini. Kelompok terendah itu adalah tabungan simpanan di deposito ataupun tabungan yang nilainya sampai dengan 100 juta. Nah, silakan ibu bapak ngecek rekeningnya masing-masing. Kalau rekening ya bukan keseluruhan tabungan kita, bukan keseluruhan deposito kita, karena dihitungnya per rekeningnya bukan per orangnya. Itu kalau nilainya di bawah 100 juta sampai dengan 100 juta, itu disebut tier 1 ya, tier sampai dengan 100 juta. Nah, nanti ada tier 2, tier 3 sampai paling tinggi 7, jadi 7 kelompok. Nah, kalau di tier 2-nya itu lebih dari 100 sampai dengan 200. Di tier 3-nya lebih dari 200 sampai dengan 500 juta. Terus saja, nah yang tertinggi tier 7 di atas 5 miliar, lebih dari 5 miliar. Nah, kalau ditelisik di 7 kelompok ini, yang mengakibatkan pertumbuhan 13,83% ini terutama sekali adalah tier 7 yang paling tinggi. Ya 5, 6, 7 naik semua. Yang 1 tetap naik, tapi tipis banget naiknya. Nah, yang 7 sangat signifikan. Yang 6 juga lumayan. Jadi berarti kalau disederhanakan yang di atas 1 miliar. Di 1 sampai 2, 2 sampai 5, dan di atas 5 miliar. 3 kelompok itu yang pertumbuhannya menopang pertumbuhan 13,83% ini.
Nah, tentu kita bisa buat assessment yang lebih rinci ya. Kita sudah pernah lakukan apa itu artinya. Tapi bagaimanapun secara perekonomian duit di bank tumbuhnya cukup signifikan. Dari sisi itulah juga para otoritas Bank Indonesia, OJK mengatakan masyarakat masih percaya pada bank, mereka masih naruh duit. Tentu ini urut-urutannya banyak ya, antara lain karena mulainya dan diakui oleh Bank Indonesia dari sisi ini positif ya. Misalnya makin mudahnya penggunaan alat-alat pembayaran yang berbasis tabungan itu, misalnya QRIS kan. Bisa juga e-wallet yang orang dengan mudah memindah dari rekening bank ke satu e-wallet dan e-walletnya lebih praktis dipakai. Atau dia ke marketplace juga sudah buat e-wallet sendiri-sendiri kan. Nah, ini membuat masyarakat gampangannya itu berkurang yang naruh duit di bantal atau di brankas atau di lemari. Seperti itu ya. Kita harus tetap, sekalipun kanal ini selalu menyampaikan tinjauan-tinjauan kritis, saya beri catatan ini oke. Tapi tadi jangan lupa catatannya, ini kelompok yang atas yang lebih banyak mendorong pertumbuhan. Nah, lalu kita bandingkan tadi antara antara tabungan ini, mau saya salah, tabungan itu salah satu ya, simpanan saya ulangi terdiri tabungan, deposito dan giro. Nah, dibandingkan dengan yang disalurkan sebagai kredit ya. Nah, yang biru tadi, grafik yang di atas tadi sebagai kredit, yang orange, yang tadi grafik di atas sebagai simpanan. Nah, perbandingan antara keduanya, tapi khusus yang simpanan dari masyarakat, dari pihak ketiga. Masyarakat itu termasuk pemerintah, perusahaan, yayasan, individu ya. Maksudnya selain dari bank itu. Selain dari bank dan selain dari Bank Indonesia. Nah, itu selain dari modal sendiri. Nah, jadi itu dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada masyarakat, kepada pihak ketiga. Sekali lagi pihak ketiga itu termasuk perusahaan ya, bisa masyarakat, bisa korporasi. Nah, itu yang disebut dengan loan to deposit ratio. Rasio simpanan dengan kredit. Ya. Apa arti dari indikator seperti itu? Ya, untuk menunjukkan tadi selain laju pertumbuhan kredit, kita juga melihat daya intermediasi. Ya, fungsi intermediasi perbankan itu seberapa kuat berjalannya, itu antara lain ditunjukkan oleh rasio LDR antara lain ya, dan itu termasuk yang utama. Nah, kalau dibandingkan di angka dua grafik di atas tadi, nilainya 85,35%. Jadi tetap banyak simpanannya dari kreditnya. Sebenarnya kalaupun 100 tidak berbahaya loh ya, bukan tidak berbahaya ya, tidak berarti duit bank nggak punya duit. Jangan lupa loh, bank kan punya duit sendiri itu. Kan disebut kecukupan modal 25%. Itu andai seluruh duit masyarakat disalurkan 100% pun dalam kredit, itu kan bank masih punya, karena itu masih aman. Tetapi kalau dilihat angka ini itu 85,3%, jadi bank kelebihan duit sebenarnya dari sisi ini, kelebihan dana. Tapi apakah dana itu berupa duit, nanti kita harus melihat sisi-sisi penyalurannya kemana saja, karena kan disalurkan antara lain selain kredit kan ke surat berharga. Kan bank secara keseluruhan bank itu kan memiliki SBN itu udah mencapai 1.400 triliun ya, 1.350 triliun lah. Banyak kan? Itu didapat yang disalurkan ke situ baik dari duitnya sendiri maupun duit dari masyarakat yang tidak disalurkan ke kredit kan. Nah, kembali ke LDR, 85,35% itu bukanlah kinerja yang cukup baik, lebih rendah dari tahun 2024 dan 2023. Memang masih lebih baik dari 22, 21, 20. Tapi kalau kita lihat tren sebelum Covid, itu nyaris di 90-an ya, bahkan lebih tuh. Anggap aja rata-ratanya 90 tuh, 2013 sampai 2019. 93, 94, 89, 90, 90. Artinya 85% ini bukanlah angka yang optimal. Jadi tanda petiknya di sini tadi untuk mendukung judul saya tadi, assessmentnya, fenomena kredit bank umum di tahun 2025 ini tidak kinclong, tidak cukup baik. Tumbuhnya lebih rendah, meskipun masih tumbuh cukup lumayan. Rasio LDR-nya, rasio simpanan terhadap kredit, loan to deposit rasionya menurun. Gitu ya. Nah, kemudian saya juga melakukan pencermatan atas laju kredit tadi. Tadi kan
di depan tadi kita sudah melihat laju kredit bank ya, bank umum. Nah, itu yang saya ulangi lagi di gambar di sini. Yang orange, nah 9,69 tadi kan lebih rendah dari sebelumnya. Nah, tetapi saya sandingkan di antara yang perbankan itu. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah ya. Yang biru itu include bagian, kan perbankan bisa dibagi dua kelompok, UMKM dan non UMKM. Non UMKM itu korporasi maupun simpanan maupun pinjaman perorangan ya. Nah, UMKM kan khusus untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, kalau kita lihat ternyata justru kredit kepada UMKM itu kontraksi. Artinya posisi kredit di akhir 2025, Desember 2025 itu lebih rendah daripada 2024. Dan penurunan ini sudah berlangsung selama 4 tahun. Jadi 2025 tidak membalik arah, bahkan tajam kan biru itu turunnya. Dan peristiwa UMKM ini mengalami pertumbuhan kredit yang sifatnya negatif, artinya lebih rendah dari tahun sebelumnya posisinya, itu pernah dialami ya tahun 2020. Jadi ini dari sisi ini, nah menambah bobot penilaian tadi kinerja kredit bank umum di tahun 2020 ini tidak kinclong, bahkan kalau khusus UMKM buruk dari gambar ini ya. Jadi laju kredit UMKM itu ternyata kontraksi, lebih rendah bahkan, bukan hanya tidak tumbuh. Nah, kemudian kita mau lihat juga dari laporan Bank Indonesia, Bank Indonesia bersumber dari OJK ya, diolah, itu dia tampilkan di dalam laporan perekonomian Indonesia yang baru saja rilis. Nah, sayangnya memang kalau di buku laporan Bank Indonesia dan beberapa dokumennya itu ya lebih ribet ya. Kalau saya kan kanal literasi saya lebih sederhanakan. Ini yang itu adalah captures dari laporan di buku itu di situ ada berapa itu? Ada 5 variabel dalam satu grafik ya. Ada, tapi sama yang dibicarakan adalah laju pertumbuhan masing-masing. Nah, ada di situ laju pertumbuhan total yang abu-abu itu. Nah, itu bukan abu-abu ya, biru muda agak kelihatan kan 9,69 tuh yang tengah-tengah itu. Itu sudah sama dengan grafik saya sebenarnya yang orange itu, tapi gambarnya di situ dan dia menggambarkannya dalam bentuk triwulanan itu. Bahkan kalau di titik-titik itu bulanan. Selama dari 2019 sampai 2025 itu grafik dengan basis data bulanan. Sementara saya kan hanya akhir tahun. Nah, kalau kita lihat di situ, yang 9,69 itu pun, yang saya gambar di sebelah kanannya dengan versi tahunan, itu terbantu oleh triwulan ketiga. Jadi memang kredit bank itu agak lumayan naik Oktober, November, Desember. Memang lazim begitu ya, setiap akhir tahun tuh ada tren sedikit naik karena ya secara positif ya bank kan melakukan perhitungan ulang, ngecek kredit yang mana lancar, yang nggak lancar, nambahi misalnya dan seterusnya. Nambah itu maksudnya memberikan kredit baru atau men-top up orang kredit yang lama. Jadi ada kecenderungan memang di November Desember itu membaik ya. Tapi untuk tahun 2025 ini luar biasa ya. Ya bisa saja kita baca positif, mungkin antara lain karena Purbaya mendorong ke Bank Himbara misalnya. Tapi bisa juga pasar membacanya kritis. Wah, ini tanda petik bank make up bukan membohongi ya, tapi memang tadi top up kah, cepet-cepet nyalurkanlah dan seterusnya, mempersuasi agar ini kreditmu diambil. Kan ada kredit yang sudah disetujui tapi belum diambil, belum bisa masuk data kredit. Nah, itu para pihak bank, pegawainya, pekerjanya, udah nih segera Pak dicairkan, nanti kalau tahun depan bisa sulit mencairkannya. Nah, itu mendorong di November Desember itu melonjak. Itu bisa begitu dibacanya. Nah, karena lonjakannya cukup luar biasa, 9,69. Tetapi di gambar itu digambarkan juga ada kredit yang khusus konsumsi, ada yang khusus komersial, lalu ada korporasi, nah ada UMKM. Nah, saya ambil dua saja supaya kelihatan. Cuma sekali lagi yang sini bulanan, yang sini tahunan. Data bulanan lebih tepatnya triwulan yang kelihatan di grafik selama beberapa tahun dibandingkan dengan yang 11 tahun di sebelah kanannya itu yang
tahunan. Nah, jadi sama ya kalau di sini ada perbankan UMKM sama dengan di situ total dan UMKM. Nah, itu tadi kan di atas saya sudah perlihatkan perbedaannya kan. Di sini kenapa saya sajikan ulang, tampak khusus untuk perbankan memang tadi endorse genjotan di November dan Desember itu lebih dari biasanya. Nah, sedangkan UMKM sebenarnya ada usaha juga karena sampai November itu masih kontraksi min 63. Nah, waktu ternyata bahkan kalau saya tidak salah di Oktober masih min 1, berapa. Lah sekarang tinggal min 0,30. Jadi ada dorongan juga di bulan November dan Desember. Seperti di gambar ini di sebelah kiri itu. Mungkin memang harus lebih cermat ya, ini sekilas saja. Coba saya ingin katakan di satu sisi kita melihat kredit perbankan masih tumbuh 9,69 dengan catatan dorongannya agak besar di bulan November dan khususnya Desember. UMKM masih kontraksi min 0,30, membaik dari 1-2 bulan sebelumnya karena juga dorongan di bulan November dan Desember. Nah, lalu kita coba lihat lagi, ini ada tadi kan ada kredit konsumsi dan sebagainya. Saya coba ambil data yang sifatnya seluruhnya, bank umum nih tadi, perbankan tadi ya, konsumsi, investasi, dan modal kerja. Kalau di gambar ini tadi cuma konsumsi yang kelihatan. Nah, ini tetapi data ini juga data akhir tahun. Nah, apa yang kita lihat? Kredit konsumsi yang biru 2025 itu kan drop gitu. Tumbuh tapi drop. Turun. Begitu juga modal kerja yang naik kredit investasi. Nah, nanti kita akan lihat juga di bulan apa dia naiknya. Nah, sederhananya yang konsumsi itu betul-betul mencerminkan di tahun itu tentang daya beli kan, karena orang dengan mengambil kredit konsumsi dia lalu melakukan konsumsi itu kan mendorong konsumsi masyarakat. Nah, ujungnya nanti juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi tersebut. Dengan turunnya ini kan daya dorong konsumsi melemah. Atau bisa juga dikatakan ya berarti kan memang kondisi ekonomi membuat orang tidak berani mengambil kredit konsumsi terlalu besar. Bisa juga dibaca bank juga hati-hati memberikan kredit konsumsi tidak sembarangan. Nah, lalu yang kedua ada kredit modal kerja, itu lebih real lagi ya. Nah, yang soal kredit belum dicairkan itu umumnya ya salah satunya di kredit modal kerja, terutama ya, juga di investasi juga sih. Kalau konsumsi jarang di situ, karena konsumsi itu relatif hampir seketika lah jaraknya antara disetujui dengan dicairkan. Sementara kalau modal kerja, apalagi investasi, itu sudah disetujui si pihak calon penerima kredit yang sudah disetujui ini kan tidak dengan serta-merta mencairkan, masih persiapan-persiapan supaya efisien kan. Kalau sudah diambil kan langsung kena bunga begitu ya. Nah, itu kalau kita lihat modal kerja kan drop juga. Artinya kondisi modal kerja ini lebih untuk, namanya juga modal kerja kan, ketika dia harus beli input lebih banyak bahan ya, ketika dia memerlukan penambahan tenaga kerja dibandingkan biasanya, penambahan itu bisa membuat lembur, bisa menambah pekerja-pekerja part-timer ya, yang berarti dia butuh tambahan modal kerja. Nah, itu untuk melayani permintaan, untuk melayani penjualan, atau menambah pasokan persediaan karena ada harapan segera menjual. Nah, itu merosot, artinya kondisi ekonomi kan tidak cukup menjanjikan. Nah, menariknya adalah investasi melonjak. Nah, ini mungkin buntut dari ribut-ributnya juga. Ini cepat cairkan, karena yang nggak mencairkan itu banyak investasi kan. Mayoritas investasi dan sebagian modal kerja. Karena investasi ini kan urusan si perusahaan, si usaha tersebut untuk proyeksi jangka menengah, untuk meningkatkan kapasitas produksi, untuk produksi di tahun-tahun mendatang. Kan seperti itu, mau nambah pabrik, mau nambah kantor cabang, mau nambah fasilitas-fasilitas lain yang sifatnya modal kan ke depan. Nah, itu melonjak. Nah, melonjak jadi berarti kan mungkin kondisi saat ininya belum terlalu baik, tapi bisa saja ini artinya di depan ada harapan produksi meningkat pesat karena ada investasi, kredit investasi di tahun ini yang melonjak. Kalau bacanya positif. Ya, tapi tadi krusialnya, nah ini memerlukan penyelidikan lebih dalam. Bagaimana kalau itu memang
tanda petik ya hanya pada sektor-sektor tertentu, subsektor bahkan. Yang kedua ya udah didorong-dorong, ini kalau nggak dicairkan ini nanti malah nggak jadi disetujui loh. Ini sederhananya. Ya kelihatannya saya bercanda, tapi kalau untuk Bank Himbara apa segala kan proses-proses seperti itu, komunikasi seperti itu bisa dilakukan asal tidak melanggar aja kan. Nah, saya coba pecah ya antara investasi dengan semuanya tiga-tiganya lah. Ini investasi. Nah, ini kan investasi yang tadi ini sama dengan ini, cuma saya pindah grafiknya jadi satu-satu, warnanya juga masih sama itu orange. Tapi saya sandingkan dengan capturean laporan Bank Indonesia. Tuh lihat, kan yang naik adalah di semester 2. Jadi semester 1 dan terutama sekali di triwulan 3. Jadi sampai dengan pertengahan tahun tumbuhnya itu hanya sekitar 10% ya. Jadi 21% itu adalah dorongan di semester kedua khususnya di triwulan 3. Itu tadi kenapa saya bilang catatannya di situ. Ya, kita harus jeli juga melihat. Nah sayang ini karena saya asesmen umum dulu, nanti kita lihat sektoralnya dan sektoralnya subsektoralnya. Bahkan kalau kita memiliki kajian gitu ya, kita cari info lebih jauh, ya misalnya ini banyak di proyek-proyek hilirisasi atau karena ini tidak membedakan antara yang dilakukan BUMN, yang dilakukan oleh swasta biasa atau dilakukan oleh berbagai pihak ya, pemerintah termasuk. Nah ini mudah-mudahan bacaannya adalah dengan investasi yang meroket seperti itu, kredit investasi maksudnya, maka di tahun-tahun depan kapasitas produksi meningkat, barang bisa dibeli, maka pertumbuhan ekonomi di 2026 itu bisa lebih didorong. Mungkin ini salah satu sumber optimisme pemerintah dan Bank Indonesia tentang kondisi 2026 ya. Karena sudah dicairkan kredit untuk menambah kapasitas produksi yang bisa berakibat positif dengan peningkatan produksi di tahun-tahun mendatang. Nah, bagaimana dengan konsumsi? Nah, konsumsi ini kan dropnya begini. Ini pun sudah terbantu di November dan Desember seperti gambar yang di sebelahnya yang biru. Itu kan sudah diungkit lah istilahnya, diunggah. Tetap aja naiknya hanya 6,58%. Kalau di beberapa bulan yang lalu di bawah 5 ya sempat. Jadi sudah didorong masih begitu. Sekali lagi ya beda dengan investasi. Ini kan nggak bisa ya, dipaksa-paksa ya repot. Meskipun mungkin para pemirsa juga tahu nih beberapa pegawai bank atau siapa diminta kredit kan. Nah, itu rumor sih. Tapi kalau angka statistiknya nggak kelihatan. Silakan saja pemirsa melihat-lihat tetangganya, saudaranya. Ini benar konsumsi ini di November Desember mau didorong. Kreditnya ya. Bagaimana dengan modal kerja? Nah, modal kerja ini sama. Kalau modal kerja agak sulit ya mencoba mendorongnya ya. Ya meskipun sama saja dicoba 4,52 itu, tapi ya tidak bisa dipaksakan kan ya, seperti itu faktanya. Sudah dibantu di November Desember ya hasilnya masih segini. Jadi sama. Jadi saya ingin ulangi lagi. Kredit konsumsi dan kredit modal kerja itu lebih menggambarkan faktual selama tahun itu berjalan. Dia jelas 2025 melemah dibandingkan 2024. Tumbuh tapi melemah. Dengan tambahan catatan lagi itu sudah terbantu di 2 bulan terakhir 2025 ada dorongan. Nah, berita positifnya kredit investasi melonjak. Sekalipun lonjakan itu terutama di triwulan 4 ya, sudah dimulai sih di triwulan 3 jadi 1 semester. Nah melompat dan itu berarti bisa jadi di tahun-tahun mendatang kita punya kapasitas produksi perekonomian ya yang lebih besar. Tapi tadi kalau ternyata itu hanya di sektor-sektor yang lebih padat modal, lebih tertentu, mungkin kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja mungkin tidak terlampau besar. Begitu juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kita anggap aja positif dulu. Nah, kalau kita lihat di laporan Bank Indonesia yang terkini itu juga digambarkan tuh, ini suku bunga kredit. Nah, dengan penekanan kalau kalimat di sana suku bunga kredit tetap kondusif. Jadi Bank Indonesia sendiri tidak ingin mengatakan turun signifikan ya, kondusif.
trennya tren turun, tapi kan datar itu turunnya. Ya enggak? Baik rata-rata bunga kredit yang lama dan baru maupun yang baru, ya jadi menurun tidak signifikan. Tapi bagaimanapun juga kita melihat salah satu faktor suku bunga kredit itu adalah harga pokoknya. Namanya suku bunga dasar kredit. Kita sudah pernah kaji di sini. Itu terdiri harga pokok perolehan dana, kemudian overhead cost dan margin keuntungan. Nah, itu SBDK namanya. Nah, itu biasanya sedikit di atas bunga kredit karena ada lagi tambahan premi risiko. Nah, itu 9,12 karena bukan data sampai Desember karena si SBDK belum di bulan Desember. Berarti nanti di Desember SBDK-nya bisa di bawah 9 itu karena melihat rata-rata bunga kredit. Saya ingin menggarisbawahi dari grafik yang saya capture dari Bank Indonesia ini menurun tapi tidak signifikan ya. Jadi dan SBDK-nya juga lambat turunnya karena overhead cost, ongkos banknya masih tidak bisa diturunkan. Yang bisa diturunkan HPP-nya. Nah, lalu terakhir kita lihat lagi suku bunga perbankan, tidak hanya suku bunga kredit tapi ada suku bunga deposito. Tadi suku bunga kredit modal kerja tadi, ada bunga deposito, ada suku bunga kredit keseluruhan dan ada deposito 1 bulan ya. Bunga deposito itu keseluruhan deposito, yang 1 bulan khusus 1 bulan. Nah, kalau kita lihat itu sebetulnya di tahun 2025 ini sudah lumayan terjadi penurunan, ya kan? Sama tidak signifikan, tapi dibandingkan tahun 2024 yang meningkat secara umum ya, lumayan sebenarnya upaya bank menurunkan suku bunga ini. Tetapi kok tadi kreditnya dan dalam hal ini kredit modal kerja tumbuh melambat. Artinya para faktornya bukanlah dari harga, bukan dari penawaran. Sederhananya begini Ibu Bapak, kita jual barang kita turunin harganya, tapi pembelinya tidak bertambah cukup signifikan. Artinya kan tidak di harga kita, tapi di faktor si pembelinya yang daya belinya mungkin tidak kuat gitu atau sedikit melemah. Khusus kredit ya berarti kan yang mencari utang terutama dalam hal ini modal kerja kan untuk usaha bukan untuk konsumsi. Dia ya nggak butuh gitu loh, nggak butuh sebesar itu. Nah, karena itu untuk kebijakannya pasti harus diramu dua itu, dari sisi penawaran berarti dari sisi suku bunga antara lain, kemudahan prosedur, dari sisi penawaran ya dari sisi bank. Kalau permintaan kan ya memang kondisi perekonomiannya membuat si usaha-usaha tersebut butuh kredit untuk modal kerja atau untuk investasi. Kalau masyarakat untuk konsumsi, gitu ya. Maka saya tutup tadi saya ulangi sedikit, laju pertumbuhan kredit perbankan itu melambat pada 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Khusus kredit UMKM malah kontraksi, turun bukan melambat, turun. Nah, dilihat secara jenis yang tumbuh melambat adalah kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Itu mengindikasikan kondisi setahun ini kinerja perekonomian melemah. Nah, berarti pemindahan dana SAL dari BI ke Bank Himbara andalannya Pak Purbaya itu belum memberi dampak yang signifikan. Sudah juga memberi, tadi kan sudah kita lihat adalah pengaruh. Nah, tapi mungkin hanya di bank yang dikasih. Kan maksudnya Pak Purbaya dengan mengasih itu kan menjadi trendsetter ya, menjadi mendorong yang lain-lain juga ikut melakukan ekspansi ya. Nah, tadi sudah kita lihat juga suku bunga kredit telah menurun, tapi meski belum sebesar suku bunga acuan, tadi tidak ada gambarnya. Menurun tapi tidak sebanding dengan penurunan suku bunga acuan BI rate. Artinya faktor yang lebih kuat adalah dari sisi permintaan kredit yang membuat kredit itu masih belum bisa didorong cepat. Saya ingin menutup dengan belum banyak indikasi apakah akan ada perbaikan signifikan pada 2026. Apalagi di Januari ini ada beberapa kejadian yang memang tidak langsung terkait dengan perbankan. Tapi semua opini-opini tentang pasar keuangan, bursa, kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, pengumuman defisit APBN, kan berarti itu semua bisa mempengaruhi kondisi perbankan, antara lain melalui kondisi sektorial yang belum terindikasi membaik signifikan. Jadi ada potensi di 2026 nanti yang berjalan ini, posisi kredit perbankan belum bisa membaik secara signifikan. Bisa mempertahankan kinerja 2025 saya kira sudah cukup bagus.